Assalamualaikum Mas Yunus, Rahayu. Bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kabarnya selalu sehat, kaya raya, dan bahagia. Jangan lupa kata-kata itu selalu diucapkan, di-mindsetkan, karena kata-kata separuhnya doa. Apalagi kalau di batin, berarti itu full. Jadi kita mindsetkan. Ya. Oke. Karena kata-kata juga mengandung energi juga, Mas ya. Pastinya semua di semesta itu adalah energi. Iya. Rasa. Maka harus berucap yang bagus. Ya. Apalagi di dalam tubuh kita, Tuhan tidak jauh dari urat nadi kita. Berarti kan kita harus hati-hati dalam berucap. Iya. Ini kita berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Cuma tempatnya kali ini yang berbeda. Ini pelatihan, Mas ya, di Jakarta. Pelatihan. Di Jakarta ya, di Jakarta. Nah, ini selesai di Jakarta. Oke, Mas. Kali ini ada permintaan dari teman-teman banyak sekali. Ini kita disuruh membahas tentang syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat. Mungkin teman-teman sering mendengar kata-kata itu, tetapi penjelasannya yang belum ada, yang belum paham, banyak seperti itu. Menurut Mas Yunus sendiri gimana itu, Mas? Kok ada syariat, ada thariqat, hakikat, makrifat? Memangnya dalam beragama itu nggak cukup dengan aktivitas rutinitas ibadah sehari-hari gitu, Mas? Jadi gini, Mas. Ini apa ini? Mas apa Ustadz ya? Ustadz Solikin. Jadi gini, mungkin teman-teman sama pengetahuannya seperti saya dulu awal-awal mulai belajar tentang ilmu spiritual dengan para gus dan kiai ya. Dulu itu saya mempunyai pemahaman ketika masih belajar ilmu spiritual yang didasari ilmu agama. Saya mempunyai pemahaman, karena juga diberikan pemahaman seperti itu, bahwa orang kalau sudah mencapai tingkatan agama yang paling tinggi, yaitu makrifat, itu orang itu sakti. Karena ada beberapa cerita-cerita yang saya terima dari guru, seperti saya pernah mendengar itu Gusmi gitu kan, ini enggak, itu sholat di atas apa namanya daun pisang. Nah, itu kan saya melihatnya mempunyai pandangan bahwa ini sangat alim sekali, sangat agamanya sangat tinggi. Jadi bisa menjadi sakti gitu loh. Jadi bisa benar-benar mempunyai keilmuan yang sangat tinggi, tidak agama saja tetapi juga spiritual, supranatural. Itu pemahaman saya dulu, Mas Solikin ya. Tetapi dengan saya belajar ilmu dari berbagai disiplin ilmu, terus beberapa guru juga mulai menemukan ternyata yang namanya kesaktian atau supranatural itu ternyata bukan dari agama, melainkan dari laku dan tirakat gitu loh. Laku dan tirakat. Jadi menurut saya pribadi adalah syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat itu bukan sebuah tingkatan ilmu yang bisa membuat sakti, bukan, melainkan sebuah tingkatan keagamaan sampai orang ini paham bahwa ritual yang dijalankan itu bukan semata-mata tekstual, bukan semata-mata tekstual, tetapi ilmu atau ritual yang dilakukan di sebuah agama itu, ajaran kebanyakan adalah sebuah, kalau di Jawa disebut sanepan, kalau bahasa Indonesianya gambaran. Itu seperti itu. Terus kalau ada yang mengatakan syariat itu ibarat buah itu hanya kulit, itu gimana, Mas? Betul apa enggak itu? Kalau betul. Syariat itu sama dengan kulit itu ya? Betul sekali. Jadi analoginya seperti ini. Mungkin teman-teman banyak juga memahami bahwa itu tadi, bahwa syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat sebenarnya tidak hanya 4 itu aja loh, Mas. Tidak hanya syariat, thariqat, hakikat, dan makrifat, tidak. Ini masing-masing ini masih dibagi 4. 4. Jadi ada 16. Ada 16 ya. Ada syariatul syariat. Jadi kulitnya kulit. Kulitnya kulit itu orang yang menjalani ritual agama hanya sebatas ikut-ikutan mungkin itu ya. Saja. Sebatas
nggak ada ilmunya saja, nggak pernah mencari ilmunya. Sebenarnya saya menjalankan sholat untuk apa? Sebenarnya saya menjalankan puasa untuk apa? Hakikatnya apa? Setelah hakikat pasti kan timbul ma'rifat sebenarnya. Ya kan? Ada syariatul syariat, ada syariatul torekot, ada syariatul hakikat, dan ada syariatul ma'rifat. Kalau sudah sampai di syariatul ma'rifat, baru naik tingkatan ke torekot, ke torekotul syariat. Setelah torekotul syariat, baru ke torekot. Setelah torekotul hakikat. Jadi dia mengetahui hakikatnya, apa yang dijalankan gitu loh. Nah, baru kalau sudah tahu, itu sudah masuk pada tingkatan yang namanya torekotul marifat. Tahu aku menjalankan ini, itu seperti ini, ilmunya ini, kegunanya ini. Nah, itu. Kalau sudah nyampe di situ, baru ke hakikatul syariat. Kalau sudah sampai hakikatul syariat, naik lagi kepada hakikatul torekot, hakikat, baru ke hakikatul ma'rifat. Sampai yang paling tinggi yaitu ma'rifat. Nah, ini ma'rifat dibagi 4 juga. Ma'rifatul syariat, ma'rifatul torekot, ma'rifatul hakikat, dan ma'rifatul ma'rifat. Kalau sudah 16 tingkatan ini dilakukan, tahu, baru sampai yang namanya hakul wusul yakin. Hak wusul, tahu asal usulnya, dan yakin apa yang dikerjakan. Itulah tingkatan yang paling tinggi, yaitu ma'rifatul ma'rifat. Analoginya seperti ini Mas Solihin ya. Ini tidak bahas yang 16 tadi ya, ini bahas 4 aja. Ini kalau dijelaskan panjang lebar bisa sampai berhari-hari ya. Jadi kita langsung ambil ke syariat, torekot, hakikat, dan ma'rifat. Ini analoginya seperti ini Mas. Analoginya seperti ini. Syarat itu seperti anak SD. Ya, saya analogikan seperti anak SD ya. Yang apa namanya? Torekot itu seperti anak SMP. Yang hakikat seperti anak SMA. Yang ma'rifat seperti anak kuliah. Ini kalau saya bertanya misalkan kepada anak-anak SD. Nah, anak-anak SD ini apa? Saya kan bertanya ini apa? Tidak menjelaskan ya, tapi saya bertanya ini apa? Jawabannya apa pastinya? Jari. Karena apa? Karena saya mengacungkan jari. Jawabannya salah atau benar? Betul. Ketika saya bertanya kepada anak-anak SMP yang tingkatan keilmuannya lebih tinggi, belajarnya lebih lama lagi, ketika saya tanya, anak-anak ini apa? Jawabnya pasti karena pikirannya jari tadi sudah dijawab oleh anak SD, pasti pikirannya sudah bukan jari lagi. Pengetahuannya bukan jari lagi, tapi apa? Menunjuk. Bener gak? Betul. Kenapa kok jawabannya anak SMP kok beda dengan SD? Kok jawabannya tidak jari tapi menunjuk? Ternyata pikirannya lebih tinggi. Oh, ternyata Mas Yunus menggunakan jari telunjuk. Benar atau salah kira-kira? Betul juga. Ketika saya bertanya kepada anak SMA, anak-anak SMA ini apa? Jawabannya karena belajarnya sudah lebih lama, lebih tinggi. Apa jawabannya kira-kira? Saya menunjuk apa ini kira-kira? Lampu. Jawabannya lampu. Kenapa? Ternyata jari saya menunjuknya ke sini, bukan ke situ. Kalau saya menunjuknya, ini apa? Oh, ini Ustadz Solikin kan gitu. Ini apa? Oh, ini bed, ini kasur kan gitu kan. Ternyata jari telunjuk saya menunjuk ke lampu. Jawabannya apa? Lampu. Kira-kira salah apa benar? Ya, betul juga. Ya, betul juga kan gitu kan. Nah, saya tanya kepada anak yang lebih tinggi, kuliah S1 gitu kan. Kuliah S1. Anak-anak kuliah S1 ini apa? Jawabannya juga sudah bukan jari, bukan menunjuk, bukan lampu, tapi jawabannya adalah terang benderang. Kenapa kok terang benderang? Karena jawaban dari anak SMA tadi menunjuknya lampu. Oh, berarti sekarang fokusnya, hakikatnya yang ditunjuk itu ternyata lampu. Lampu mempunyai manfaat apa? Mempunyai manfaat menerangi, makanya jawabannya terang benderang. Biasanya yang lebih nyeleneh, tapi jawaban ini benar atau enggak? Iya, betul. Benar, karena lampu itu sifatnya, kegunaannya, hakikatnya menerangi.
Lah jawaban yang paling nyeleneh lagi, Mas, itu adalah jawabannya yang anak-anak S2, S3 gitu. Ketika ditanya ini apa, jawabannya sudah nggak jari, nggak menunjuk, nggak lampu, nggak menerangi, tapi jawabannya apa? Ngopi, jalan-jalan misalkan, atau masak. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada penerangan. Ketika ada penerangan, kita bisa ngopi. Kelihatan kan otomatis. Apa mau ngapain pasti bisa karena kelihatan ada cahaya. Bener nggak kira-kira? Ya, tapi betul. Betul juga. Dari sekian banyak tingkatan tadi, mulai dari anak SD sampai S2 tadi, kalau ditarik dalam ajaran syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat, ya kan, sampai ke hakul wusul yakin yang 16 tingkatan tadi, biasanya yang paling suka menyalahkan itu yang mana, Mas? Yang SD tadi kayaknya. Yang SD. Yang SD itu pasti suka menyalahkan. Kenapa kok dia suka menyalahkan? Karena masih tahap awal belajar. Masih apa ya? Masih sangat awam sekali. Biasanya orang yang syariat pasti, itu sesat. Itu kafir. Itu apa nih biasanya? Syirik, kan gitu kan. Itu salah. Itu gelap, itu ilmu hitam, itu gini-gini. Tapi dia belum tahu gitu loh. Tingkat-tingkatan tadi. Nah, itu seperti itu. Sekarang saya kira-kira Mas Solihin sudah paham nggak maksudnya? Setelah saya analogikan seperti ini, kira-kira teman-teman di luar sana kira-kira menurut Mas Solihin paham nggak? Atau perlu apa? Contoh misalkan. Itu kalau menurut saya kan kedalaman berpikir, Mas. Betul. Dari keempat tahapan tadi, mulai syariat dan sampai ma'rifat tadi, hal yang mendasari adalah berpikir. Betul. Jadi memang ketika kita beragama atau kita mau menuju kepada Tuhan, itu syarat utama berakal. Dan menggunakan akalnya, artinya berpikir. Betul sekali. Sekarang saya mengambil contoh bab wudhu. Syarat sahnya sholat itu adalah berwudu. Berwudu itu adalah bersuci. Bersuci secara syariat. Secara syariat otomatis kita melaksanakan rukunnya wudu. Betul toh, rukunnya wudu dengan memakai air. Kalau nggak ada air kita pakai lebu. Ya, bukan pasir ya teman-teman. Kalau pasir sakit ya. Lebu ya yang menempel di tembok halus kan gitu kan. Nah, itu secara syariat. Sekarang pertanyaannya, bersuci di sini sebelum kita sholat, karena kalau di dalam ajaran agama sholat itu kan menyembah kepada Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan kan benar-benar harus suci. Yang dimaksud bukan suci secara syariat dari najis, dari najis tai atau najis kotoran lah intinya. Itu secara syariat memang seperti itu. Tetapi pertanyaannya kita mulai dioncei, dikupas, dipikir. Ketika orang berwudu itu, coba dilihat yang dibasuh apa? Wajah. Yang dibasuh semuanya indera kan? Ya kan? Yang dibasuh kita berkumur. Berarti kita disuruh mengingat bahwa mulut ini harus hati-hati, jangan suka ngomong kotor, nyakitin orang, ya kan? Terus kita disuruh basuh hidung. Berarti kita disuruh mencium yang baik-baik. Disuruh basuh muka, berarti kita disuruh melihat yang juga baik, yang positif. Disuruh basuh apa ini namanya? Sebagian dari rambut. Ini maksudnya apa? Kita punya otak gitu loh. Dibasuh sedikit rambutnya. Ini maksudnya ada tujuannya adalah otak, bukan rambutnya. Otaknya apa? Kita disuruh berpikir, bermindset yang positif. Nah, disuruh basuh kuping. Disuruh basuh kuping maksudnya apa? Kita disuruh mendengarkan hal-hal yang baik. Terus apa lagi itu? Tangan. Berarti kita disuruh apa? Mengerjakan, berbuat segala sesuatu yang baik. Terus membasuh kaki. Berarti kita disuruh berjalan, napak di suatu hal perbuatan yang baik-baik. Ini kalau ditarik kepada hakikatnya seperti itu. Kenapa kok yang dibasuh kok semuanya adalah indera-indera?
indera-indera atau organ-organ tubuh yang bisa menyebabkan maksiat gitu loh. Iya. Ya kan? Nah, kalau kita ngomongin, mohon maaf sekali, kalau kita ngomongin hanya membasuh dari najis yang kelihatan saja, loh di perut kita itu ada apa? Malah ada tempatnya najis. Ada tempatnya najis gitu loh. Berarti di sini kita harus menaikkan kualitas keagamaan kita dari syariat menuju ke torekot. Lah torekot itu apa? Kegiatan yang kita berpikir secara mendalam. Nah itu namanya torekot. Dikupas, dioncei. Setelah kita bertorekot, baru kita menemukan yang namanya hakikat. Oh ternyata wudhu itu seperti ini hakikatnya. Kita disuruh sholat 5 kali, berarti wudhu berapa kali kan gitu kan? Iya, 5 berarti kali. kita disuruh mengingat, kita punya mata harus melihat baik-baik, kita punya telinga harus mendengarkan yang baik-baik, kita basuh mulut suruh berbicara baik-baik. Tapi kenyataannya faktanya gimana mas? Orang setiap hari wudhu minimal 5 kali dalam sehari. Tapi bagaimana mereka kualitas enggak? Tapi banyak yang rasanya tetap lanjut. Nah, rasani, hibah, ya menyakiti yang lain, menipu. Karena kualitas syariat tidak dinaikkan kepada torekot untuk menemukan apa? Untuk menemukan hakikat. Kalau hakikatnya sudah ketemu, baru di situ masuk kepada tingkatan yang namanya makrifat. Oh ternyata gitu loh. Wudhu itu adalah untuk ini. Nah pertanyaannya, kenapa wudhu harus menggunakan air dan debu tadi? Kenapa nggak menggunakan api gitu kan? Kenapa nggak menggunakan selain air gitu kan? Menggunakan apalah gitu kan? Yeah. Tisu atau mas? Menggunakan tisu. Menggunakan tisu basah itu apa kan? Karena air adalah satu-satunya molekul ya yang bisa, satu-satunya partikel yang mempunyai molekul yang bisa memadamkan api. Bisa memadamkan energi negatif, menghilangkan energi negatif dari indera-indera yang kita lakukan tadi, melihat yang negatif. Kita basuh. Ya kan? Otomatis apa? Energi negatifnya hilang. Kita membasuh kuping dengan air, negatifnya juga hilang. Kan seperti itu. Apalagi diulang berapa kali? 3 kali. 3 kali. Maksudnya kenapa kok nggak hanya 1 kali aja? Kok nggak 2 kali? 3 kali. Kenapa? Supaya benar-benar molekul air itu benar-benar masuk ke lapis-lapisan dalam sampai menyentuh kolbu. Jadi yang namanya syariat, torekot, hakikat dan ma'rifat itu adalah bukan tingkatan supranatural, kesaktian, tapi tingkatan apa tadi? Pendalaman, keberagamaan dan cara berpikir. Jadi tidak dalam menjalankan ritual agama jangan hanya sebatas syariat. Kalau hanya sebatas syariat ya seperti di sekeliling kita. Mungkin teman-teman juga mengetahui bagaimana orang yang rajin wudhu, rajin sholat, tetap aja gitu-gitu aja ya kan. Suka ngerasani, suka ghibah, menyakiti orang lain dan lain-lain. Padahal apa? Notabene membasuhnya berapa kali? 5 kali minimal. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Jadi kalau beragama, beribadah hanya sebatas syariat, maka outputnya juga ya seperti itulah mas ya seperti kurang itu. Maksimal. Bukan kurang maksimal. Gimana? Ya tidak maksimal. Malah tidak maksimal ya. Karena kan ada syariat, torekot dan hakikat, ma'rifat.